Puluhan peserta didik SMP Negeri 33 Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Raya Purnasakti dilaporkan mengalami gangguan kesehatan berupa mual, pusing, wan diare tengah hari Selasa 21 Oktober 2025. Gejala tersebut diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dari program makan bergizi gratis yang diterima peserta didik sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya, seberatan peserta didik sempat menyantap menu ayam masak asam manis, sayur wortel, wan buah anggur. Puluhan peserta didik SMP Negeri 33 Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Raya Purnasakti dilaporkan mengalami gangguan kesehatan berupa mual, pusing, wan diare tengah hari Selasa 21 Oktober 2025. Gejala tersebut diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dari program makan bergizi gratis yang diterima peserta didik sehari sebelumnya. Salah seorang peserta didik kelas 7, Muhammad Apriansah, Wahitakuni Prima TV memedahkan dirinya mulai merasakan sakit parut, mual, wan pusing sejak baisukan. Menurut Muhammad Apriansah, sehari sebelumnya, seberatan peserta didik sempat menyantap menu ayam masak asam manis, sayur wortel, wan buah anggur. Apa rasanya tadi? Mual kah? Apakah? Sakit parut. Sama apa lagi? Muntah. Kapan muntah sama sakit perutnya? Tadi kapan? Pagi kah? Siang kah? Tadi pagi. Itu sebelumnya ada makan apa? Makan udang. Hah? Makan udang. Makan udang dari MBG? Dari rumah. Oh. Kalau MBG semalam makanannya apa? Ayam sama sayuran. Ayam sama sayuran. Habislah makan tuh. Habis. Ada rasa aneh kah atau kada? Kada ada. Tapi semalam tuh kawanan gejalanya lah, sama-sama garing kawan lagi. Kawan nih pusing sama ini juga lah, apa sih, sakit perut sama. Ini kelas berapa? 7B. Sekelas tuh yang sakit ada berapa banyak? Semuanya kah atau ada? Ada tapi belum sini. Oh. Rata-rata sakit perut. Ada yang pusing. Ada yang pusing. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin yang turun langsung memantau kondisi puluhan peserta didik menyatakan seberatan pihak pelaksana program MBG diminta untuk meningkatkan kehati-hatian dalam penyajian dan penyimpanan makanan yang akan dibagikan ke sekolah-sekolah. Muhammad Yamin memedahkan pemerintah kota akan tetap melakukan investigasi menyeluruh bersama Dinas Kesehatan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Ya kan kita di awal sudah menyampaikan juga bahwa dalam penyediaan, penyajian ini harus menyesuaikan. Artinya jangan sampai mengerjakan malam terus digunakannya besok siang. Kan rentang waktunya kan lama. Jadi memang harus mengerjakannya di pagi hari, diserahkannya jangan terlalu jauh lah rentang penyajian makanannya sih sebenarnya ya. Jumlah pasti berapa tadi Pak? Jumlah pasti siswinya tadi Pak? Jumlah siswinya itu kan SMP negeri itu kan ada 500 ya. 550 yang dibawa ke sini kurang lebih 40 dan yang udah kembali 30-an ya. Jadi tertinggal sisa yang ada yang mungkin ada sedikit masih mual-mual kayak gitu sebenarnya. Uji labnya itu harus seminggu Pak? Iya seminggu. Oh, kalau cepat Pak? Untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap Ya nanti saya bilang nanti dari Dinas Pendidikan sendiri juga akan coba memperjelas lagi kepada guru yang ada di sana, menanyakan apa yang dilaksanakan, apa yang dikerjakan saat pagi dan kemarin saat pulang seperti apa. Nanti kepala dinas di pendidikan akan memanggil daripada guru-guru yang ada di sana, karena mereka juga menjadi leading sector pertama yang menjaga keamanan makan di sana ya. Muhammad Yamin berharap kasus gangguan kesehatan yang dialami puluhan peserta didik SMP Negeri 33 Banjarmasin kada disebabkan oleh makanan dari program makan bergizi gratis, serta ke depan akan memperketat pengawasan di seluruh dapur penyedia MBG agar kejadian yang kayak ini kada terulang.